Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu soleh-soleha, terutama siswa-siswi kelas 7 tingkat MTS, dan lebih khusus lagi siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 3 Langkat. Semoga kita semua terus dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Nana Ibu sekalian, karena ini masih dalam situasi tetap mewabahnya virus corona, maka kita dianjurkan pemerintah untuk tetap belajar secara daring atau secara online ya nak ya. Makanya Ibu membuat video ini. Nah, selagi masih mewabahnya virus corona ini, anak-anakku sekalian, patuhilah 5 protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Jadi, tetaplah berada di rumah. Kalau tidak ada kepentingan, tidak usah keluar-keluar dulu ya nak ya. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka sebagaimana biasa dulu kita belajar. Baiklah anak-anak ibu sekalian, hari ini kita akan belajar fikih. Judulnya adalah najis dan hadas. Bagaimana najis dan hadas, apa pengertian, kemudian macam-macamnya, dan cara mensucikan dari najis dan hadas tersebut di video ini akan Ibu jelaskan. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, kita mulai membahas tentang najis. Yang pertama adalah najis mughalladhah atau najis berat. Yang kedua najis mutawassithah atau najis sedang. Yang ketiga najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang pertama kita bahas tentang najis adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis yang berasal dari hewan anjing dan babi. Apakah itu air kencingnya, air liurnya, ataupun kotoran daripada anjing dan babi tersebut. Atau apabila anjing itu sendiri basah dan kita memegang anjing tersebut, maka itu juga tergolong daripada najis berat. Kemudian, cara mensucikan najis berat tersebut, pertama, najisnya itu kita buang dulu dengan benda lain, dengan kayu atau dengan benda lain, menepiskan dari benda yang terkena najis tadi. Kemudian kita siram najis tersebut dengan air yang sudah kita sediakan. Air tersebut sudah dicampur dengan tanah. Kemudian digosok-gosok. Setelah itu kita bersihkan najisnya dengan air mutlak atau air suci lagi mensucikan. Ada 7 macam air suci lagi mensucikan, di video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Cara mensucikan najis berat ini disebut juga dengan mensama. Dan najis yang kedua adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah disebut juga najis pertengahan atau najis sedang. Najis ini berasal dari kotoran hewan, kotoran manusia, darah, muntah, nanah, bangkai binatang, dan juga minuman beralkohol. Kemudian cara mensucikan najis pertengahan ini, pertama-tama kita buang dulu najisnya atau kotorannya atau muntahnya atau juga nanahnya, apapun jenis najisnya kita buang dulu. Kalau kena tangan, kena badan, kena pakaian itu dibuang dulu. Setelah itu disiram dan dicuci dengan sabun sampai bersih, sampai hilang baunya, warnanya, dan juga kira-kira rasanya sudah hilang najis tersebut dari benda yang kita pakai ataupun badan kita.
Dan yang terakhir atau najis yang ketiga yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini disebut juga najis ringan. Najis ringan ini berasal dari air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibunya. Nah, cara mensucikan najis mukhaffafah, yang pertama, hendaklah najisnya itu dilap atau air kencing itu dilap dengan kain kering, kemudian baru dipercikkan atau disiram air yang suci lagi mensucikan di atas najisnya. Kemudian setelah itu dilap kembali hingga bersih. Tidak perlu disabun atau dicuci dengan air yang mengalir, karena ini hitungannya najis ringan, asalkan bayi tersebut tidak makan apa-apa selain ASI. Tapi kalau si bayi sudah makan makanan pendamping ASI, maka najisnya hitungannya najis sedang atau najis mutawassithah. Nah, telah selesai pembahasan tentang najis. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut terhalang untuk melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat, ibadah membaca Al-Quran, ibadah puasa, dan lainnya. Hadas itu sendiri ada 2 macam. Yang pertama adalah hadas kecil atau hadas asghar. Cara mensucikannya adalah dengan cara berwudu atau tayamum. Nah, sebab-sebab seseorang dikatakan dia berhadas kecil apabila dia setelah berwudu kejadiannya keluar sesuatu dari 2 lubang, lubang kubul ataupun dubur. Misalnya buang air kecil, buang air besar, ataupun dia kentut. Yang kedua, karena hilang akal, sebabnya tadi karena pingsan, tidur, gila, ataupun mabuk. Yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan sendiri ataupun orang lain. Misalnya kalian punya adik, ketika ibu kalian menyuruh kalian mencebok adik kalian, otomatis kalian dalam keadaan berhadas kecil karena menyentuh kemaluan adik. Dan yang dimaksud dengan keluar sesuatu dari 2 jalan atau 2 lubang yaitu yang pertama lubang kubul. Lubang kubul itu adalah lubang kemaluan. Yang keluar dari kubul diantaranya adalah air kencing, kemudian mazi, keputihan, wadi, dan satu lagi adalah lubang dubur. Yang keluar dari lubang dubur adalah buang air besar dan kentut. Apabila keluar sesuatu dari 2 lubang itu, kalau kita berwudu maka wudunya batal. Dan kita wajib berwudu kembali apabila melakukan ibadah yang wajib melakukan dengan wudu. Misalnya melaksanakan sholat, tawaf, sa'i, ataupun membaca Al-Quran yang wajib berwudu, maka kita berwudu kembali. Apabila kita mengeluarkan kotoran, sebelum kita berwudu, hendaklah kita istinja terlebih dahulu. Istinja itu disebut juga dengan cebok. Bersihkan dulu kotorannya, kencing atau BAB-nya, barulah kita berwudu. Enak ya? Dan ini adalah bacaan niat wudu, yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil azghari fardo lillahi ta'ala. Hadas yang kedua adalah hadas akbar atau hadas besar. Hadas besar ini cara mensucikannya dengan cara mandi atau disebut juga dengan mandi wajib. Orang itu dikatakan berhadas besar, contohnya seorang wanita apabila dalam keadaan haid maka dia dikatakan berhadas besar. Atau seorang wanita juga setelah melahirkan yang disebut dengan nifas. Kemudian sebab hadas besar yang lain karena jima. Jima itu adalah bertemunya 2 kelamin laki-laki dengan perempuan. Itu karena pernikahan.
baik dia itu keluar mani ataupun tidak. Maka setelah itu wajib melakukan mandi wajib atau mandi junub. Yang keempat, bagi laki-laki apabila keluar sperma atau mani, baik dia itu karena mimpi ataupun karena sebab lain, setelah itu wajib melakukan mandi wajib atau mandi junub. Apabila seseorang dalam keadaan hadas besar belum melakukan mandi wajib dan dia melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, ibadahnya itu tidak sah karena dia masih dalam keadaan berhadas besar, belum melakukan mandi wajib atau mandi janabah atau mandi junub. Cara melakukan mandi janabah atau mandi wajib, yang pertama, mencuci kedua tangan, kemudian membaca niat mandi janabah. Yang kedua, membersihkan kemaluan atau beristinja. Yang ketiga, berwudu sebagaimana wudu untuk melaksanakan sholat. Yang keempat, membasuh kepala dan badan, dimulai dari badan bagian kanan, kemudian bagian yang kiri, hingga merata ke seluruh tubuh. Yang kelima, memakai wangi-wangian atau sampo. Yang terpenting adalah mandinya itu harus bersih dan jangan lupa membaca niat. Kalau yang membedakan mandi wajib dengan mandi biasa terletak pada niatnya. Mandi biasa itu tidak memakai niat, mandi wajib memakai niat. Dan ini adalah niat mandi wajib. Bacaannya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mandi besar atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, anak-anak ibu sekalian, selesailah pembahasan kita tentang najis dan hadas. Selanjutnya adalah tugas. Tugas kamu adalah menghafal niat wudu dan juga niat mandi wajib beserta terjemahannya. Caranya adalah kamu buat rekaman video di HP kamu. Sebut nama dan kelas. Kemudian bacakan niat wudhu dan terjemahannya, kemudian niat mandi wajib dan terjemahannya. Setelah itu, kamu upload di YouTube. Nah, link YouTube video kamu itu kamu kirim ke WA pribadi Bu Elpita. Ibu tunggu ya nak tugasnya, agar ibu tahu bahwasanya kalian sudah menghafal niat wudhu dan niat mandi wajib dengan benar. Kalau kita belajar tatap muka, itu ibu praktekkan langsung di depan kelas. Agar ibu tahu bahwasanya bacaan niat wudhu dan niat mandi wajib kalian sudah benar. Maka itu tugas kalian. Ibu tunggu ya nak ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, demikianlah tadi pembelajaran kita mengenai najis dan hadas. Ingat ya nak, jangan lupa dibuat videonya. Ibu tunggu link dari video itu untuk ibu nilai tentang hafalan kamu semua, tentang bacaan niat wudhu dan niat mandi wajib. Tetaplah jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat. Semoga kita bisa belajar tatap muka sebagaimana dulu kita belajar. Dan ibu akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.